Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Sapta Sunarsi dengan NPM A1I022038 kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, sebelum saya memasuki topik utama tentang strategi komunikasi efektif, saya akan menjelaskan sedikit pengertian komunikasi. Salah satu menurut para ahli yaitu Andrew Esikula, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat, atau orang lain. Sehingga komunikan memperoleh pengaruh dan mengalami perubahan tingkah laku yang sesuai dengan komunikator. Nah, komunikasi pada anak usia dini sendiri yaitu merujuk pada bagaimana anak-anak belajar untuk memahami dan menggunakan bahasa serta simbol lainnya untuk menyampaikan dan menerima informasi, ekspresi, serta gagasan. Ini mencakup baik komunikasi yang dilakukan secara verbal dan komunikasi yang dilakukan secara non-verbal. Nah, jadi komunikasi sendiri yaitu sesuatu pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain mengerti arti dari komunikasi yang kita ingin sampaikan kepada mereka dan makna, sehingga terjadinya feedback timbal balik antara kita yang memberikan suatu pesan yang bermakna dan jawaban yang akan disampaikan kepada kita tentang pesan yang telah kita sampaikan. Adapun hakikat komunikasi efektif pada pembelajaran anak usia dini, komunikasi efektif dalam konteks pembelajaran adalah komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara komunikasi dikatakan efektif ketika proses yang dilakukan atau dilaksanakan memiliki dampak perubahan pada sisi positif dan memberikan kemajuan perkembangan khususnya pada anak usia dini. Komunikasi efektif pada anak usia dini dapat dilakukan apabila memiliki kemampuan berbahasa yang efektif pula, berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan memiliki kemampuan serta kemauan mendengarkan apa yang diungkapkan oleh anak, memahami perasaan anak maupun sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi anak. Nah, adapun penerapan strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, komunikasi efektif dari seseorang pendidik setidaknya dapat memberikan kenyamanan bagi anak dengan berbagai rangsangan kreatifnya. Secara teoritis, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam berkomunikasi efektif dengan anak didiknya. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan. Jika anak mengetahui kita menerima apa adanya, menerima dirinya apa adanya, hal itu akan memungkinkan si anak untuk tumbuh dan berubah dan merasa nyaman akan hadir dirinya sendiri. Yang kedua yaitu gunakan pintu pembuka. Pintu pembuka maksudnya adalah kita berbicara kepada anak untuk membuka percakapan sehingga mendorong anak agar berbicara lebih banyak berbagai ide serta perasaannya. Yang ketiga yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan anak. Di mana anak itu pada saat tertentu menginginkan apa yang dibicarakan supaya diperhatikan dan bisa didengarkan. Yang keempat yaitu hilangkan kata jangan atau tidak. Katakan kepada anak apa yang harus dilakukannya daripada mengatakan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangannya. Yang kelima yaitu berkomunikasi dengan pandangan mata sejajar. Kontak mata dapat meningkatkan komunikasi karena semakin dekat kita dengan anak, semakin baik perasaan kita dengan anak, maka anak semakin baik dan semakin terbuka untuk berkomunikasi kepada kita. Yang keenam yaitu cobalah untuk tidak menginterupsi dan memarahi anak ketika anak sedang bercerita. Ketika anak bercerita tentang pengalaman yang baru dialaminya, kita sebagai orang tua atau guru jangan berkomentar dengan kata-kata yang panjang, bahkan kasar. Tetapi cara mengomentari dengan sebisa mungkin tidak menyakiti perasaan si anak.
Uh, Berikut adalah beberapa strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang sederhana serta yang bisa dipahami oleh anak. Gunakan kata-kata dan frasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu sulit agar anak bisa memahami bahasa kita. Yang kedua itu gunakan komunikasi nonverbal. Selain menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbal juga penting dalam berinteraksi dengan anak usia dini. Gunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata untuk menyampaikan pesan agar terlihat lebih jelas. Yang ketiga, berikan waktu yang cukup untuk menyampaikan pesan. Anak usia dini membutuhkan waktu untuk memproses dan merespon pesan yang kita diberikan. Dengan begitu kita harus memberikan waktu agar anak dapat berpikir dan merespon pesan kita. Yang keempat yaitu mendengarkan dengan aktif. Tunjukkan kepada anak bahwa kita benar-benar mendengarkan dan memberikan perhatian penuh ketika anak sedang berbicara. Yang kelima yaitu gunakan materi visual. Anak usia dini seringkali lebih responsif terhadap materi visual. Gunakan seperti gambar, poster, alat bantu visual lainnya untuk menjelaskan konsep atau ide yang lebih abstrak agar anak mengerti. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu pemahaman yang lebih baik. Komunikasi efektif membantu anak-anak memahami dengan lebih baik konsep dan instruksi yang diberikan oleh guru atau pengasuh. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan mendengarkan dengan aktif, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu peningkatan percaya diri. Komunikasi efektif memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan memberikan kesempatan untuk berbicara, mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka merasa didengar dan dihargai. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu keterlibatan. Peningkatan keterlibatan. Komunikasi efektif dapat meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang positif, ujian, penghargaan. Anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk terus bisa belajar. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan sosial. Komunikasi efektif membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial. Melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, mereka belajar untuk berkomunikasi dengan sopan, berbagi pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok. Kelima yaitu pengembangan bahasa. Komunikasi efektif memainkan peran penting dalam mengembangkan bahasa anak. Dengan memberikan model bahasa yang baik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, anak-anak dapat memperluas kosakata mereka dan meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, serta menulis. Yang keenam yaitu pembentukan hubungan yang positif. Komunikasi efektif memungkinkan terbentuknya hubungan yang positif antara guru, anak, serta pengasuh. Ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan nyaman untuk belajar. Dalam menerapkan komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini, ada juga hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu keterbatasan bahasa. Anak usia dini mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan bahasa mereka. Mereka mungkin belum sepenuhnya menguasai kosakata atau struktur bahasa yang kompleks. Ini dapat menjadi hambatan dalam komunikasi efektif. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat perkembangan. Setiap anak itu berkembang dengan ritme yang berbeda-beda. Beberapa anak mungkin lebih maju dalam kemampuan bahasa dan komunikasi daripada anak yang lain. Nah, perbedaan ini dapat mempengaruhi interaksi serta pemahaman dalam pembelajaran. Ketiga yaitu gangguan perhatian. Anak usia dini cenderung memiliki konsentrasi yang lebih pendek. Mereka mungkin mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal atau kegiatan lain di sekitar mereka. Nah, ini dapat menghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu kurangnya keterampilan sosial. Anak-anak usia dini masih dalam tahap pengembangan keterampilan sosial. Mereka mungkin belum sepenuhnya terampil dalam berbagi, bergiliran, atau mengungkapkan perasaan dengan tepat. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi dan kolaborasi
dalam pembelajaran. Kelima, kurangnya dukungan dan pelatihan. Guru atau pengasuh mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan cukup dalam menerapkan komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Kurangnya dukungan dan pelatihan dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif. Jadi dapat disimpulkan, komunikasi efektif dalam konteks pembelajaran adalah komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komunikasi efektif pada anak usia dini dapat dilakukan apabila kemampuan berbahasa yang efektif pula, berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan kemampuan mendengarkan yang diungkapkan oleh anak, memahami perasaan anak, maupun sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi anak. Dengan begitu, pendidik sangat berperan aktif dalam menerapkan strategi komunikasi pada anak, karena dukungan yang aktif pada anak dapat membuat anak memiliki perasaan ingin maju, sehingga anak mampu untuk mengekspresikan perasaannya lewat komunikasi, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang menstimulasi anak usia dini, yang dapat menstimulasi komunikasinya. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kata, saya mohon maaf dan saya mohon untuk undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.